Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Saptareni dari kelas 19A7 dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Kepada Ibu Lisdiah Dewi Arini selaku dosen pembimbing mata kuliah Anatomi dan Fisiologi yang saya hormati, saya akan mempresentasikan materi tentang sistem endokrin pada manusia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Sistem endokrin pada manusia. Sistem endokrin adalah kumpulan kelenjar yang memproduksi zat kimia atau hormon. Sedangkan sistem eksokrin itu bukan bagian dari sistem endokrin. Sistem eksokrin itu memiliki fungsi memproduksi zat yang dikeluarkan oleh tubuh seperti kelenjar keringat dan kelenjar air liur. Sistem endokrin terbagi menjadi 10 bagian, antara lain 1. Kelenjar pineal adalah kelenjar endokrin kecil yang terletak di pusat otak. 2. Hipotalamus, yaitu struktur kecil di dasar otak yang mengatur pertumbuhan tulang dan jaringan. 3. Kelenjar pituitari atau hipofisis, yaitu kelenjar endokrin berbentuk oval kecil berlokasi pada dasar otak atau di bawah hipotalamus. 4. Kelenjar tiroid. Kelenjar endokrin terbesar di leher berfungsi menstimulasi metabolisme dari sel-sel tubuh. 5. Kelenjar paratiroid, yaitu kelenjar kecil yang terletak di bagian kelenjar tiroid. 6. Kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar kecil yang terletak di dada bagian atas di bawah tulang dada, merupakan bagian dari sistem limfatik. 7. Kelenjar adrenalin, yaitu kelenjar yang bekerja saat kondisi stres. 8. Kelenjar pankreas, yaitu kelenjar pencernaan yang menghasilkan berbagai enzim. 9. Kelenjar ovari, yaitu tempat pembentukan ovum. 10. Kelenjar testis, yaitu tempat pembentukan sperma. Hormon dan kelenjar endokrin. Hormon yaitu zat kimia yang disekresikan ke dalam darah oleh satu atau kelompok sel, menimbulkan efek fisiologis pada sel tubuh lain atau reseptor. Fungsi hormon yaitu memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Cara kerja hormon yaitu parakrin yang memberi efek di sel sekitar melalui difusi, lalu autokrin yang memberi efek di sel penghasil melalui difusi, lalu endokrin memberikan efek di sel yang jauh melalui sirkulasi atau sistem peredaran darah. Kerja hormon: perangsangan atau penghambatan pertumbuhan serta apoptosis, pengaktifan atau penonaktifan sistem kekebalan, pengaturan metabolisme dan persiapan aktivitas baru, misalnya reproduksi dan perawatan anak. Fase kehidupan, misalnya pubertas dan menopause, serta mengatur siklus reproduksi. Pengaturan produksi pada hormon antara lain: 1. Pengaturan produksi hormon dilakukan oleh hipotalamus atau kelenjar di dalam otak yang mengatur pertumbuhan. 2. Hipotalamus mengontrol sekresi kelenjar, terutama melalui kelenjar pituitari. 3. Hipotalamus memerintahkan kelenjar pituitari untuk mengsekresikan hormonnya dengan mengirim impuls saraf ke lobus posteriornya. Faktor regulasi. Faktor regulasi adalah senyawa kimia yang mengontrol produksi hormon yang memiliki fungsi penting bagi tubuh. Selanjutnya dikirim ke lobus anterior atau bagian terbesar hipofisis atau pituitari oleh hipotalamus. Ada 2 faktor regulasi. Yang pertama, faktor pelepas atau releasing factor. Faktor ini menyebabkan kelenjar pituitari mensekresikan hormon tertentu. 2. Faktor penghambat atau inhibiting factor. Faktor ini dapat menghentikan sekresi hormon tersebut. Hormon antagonistik adalah hormon yang menyebabkan efek yang berlawanan, contoh glukagon dan insulin.
kadar gula turun, pankreas memproduksi glukagon untuk meningkatkan kadar gula darah. Namun, saat kadar gula tinggi, pankreas memproduksi insulin untuk menurunkan kadar gula darah. Berikut adalah penjelasan mengenai bagian-bagian dari sistem endokrin. Pertama, kelenjar hipofisis. Kelenjar ini biasa juga disebut sebagai master of gland atau kelenjar pengendali, karena menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar hormon yang lain. Hormon yang dihasilkan hipofisis antara lain gonadotropin, yaitu FSH, dan LH yang mengatur kelenjar gonade atau kelamin. Hormon somatotropin atau GH untuk memacu pertumbuhan. Hormon tirotropik untuk merangsang kelenjar gondok atau tiroid untuk mensekresikan hormon tiroid. Hormon kortikotropin berfungsi untuk mensekresikan hormon dari anak ginjal. Lalu ada hormon prolaktin untuk merangsang produksi air susu. Ada hormon MSH untuk merangsang pertumbuhan sel pembawa zat warna atau pigmen. Ada juga hormon antidiuretik atau ADH yang berfungsi untuk meningkatkan penyerapan kembali di ginjal. Serta hormon oksitosin yang berfungsi untuk meningkatkan kontraksi otot polos, otot rahim saat akan melahirkan. Melatonin. Melatonin dihasilkan oleh kelenjar hipofisis yang berfungsi seperti pil tidur. Fungsinya memperbaiki kulit ketika tidur pada malam hari, lalu meledakan tekanan yang disebabkan oleh keletihan, serta mengoksidasikan radikal bebas yang dapat merusakkan sel-sel badan. Bagian sistem endokrin selanjutnya yaitu kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar ini menghasilkan hormon tiroksin dan kalsitosin. Hormon tiroksin berfungsi untuk meningkatkan metabolisme energi, sedangkan hormon kalsitosin berfungsi untuk mencegah pengeroposan tulang dan menurunkan kadar kalsium dalam darah. Jika kekurangan mineral yodium dapat menyebabkan membengkaknya kelenjar gondok. Jika kekurangan hormon dapat menyebabkan kerdil, sedangkan jika manusia kelebihan hormon dapat menyebabkan sindrom pertumbuhan badan yang raksasa. Kelenjar tiroid dihasilkan oleh kelenjar tiroid di leher. Kekurangan hormon menyebabkan kelembapan otak, kerdil, serta penyakit jantung. Fungsi kelenjar tiroid antara lain membantu tumbuh normal dan fungsi otak pada bayi, membantu tumbuh normal organ, menjamin metabolisme sel, jaringan, dan organ. Bagian yang ketiga yaitu ada kelenjar paratiroid. Kelenjar ini berfungsi untuk meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah dengan cara meningkatkan penyerapan kalsium dari usus, reabsorpsi kalsium dari ginjal, kelenjar anak ginjal. Bagian korteks atau kulit ginjal menghasilkan hormon aldosteron, yaitu yang berfungsi untuk meningkatkan penyerapan kembali ion Na dari ginjal. Hormon kortisol berfungsi untuk mengatur respons stres, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan kadar gula darah. Bagian medula menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin yang berfungsi meningkatkan enzim yang mengubah gula otot dan gula hati menjadi gula darah. Gangguan kelenjar pankreas. Contohnya penyakit diabetes mellitus. Gejalanya antara lain mudah terkena infeksi, luka sulit sembuh, sering kesemutan terutama di kaki, sering timbul bisul, penglihatan kabur, infeksi jamur dan gatal terutama di sekitar kemaluan. Glukagon memiliki peran utama mempertahankan konsentrasi normal glukosa dalam darah. Efek utama menstimulir peningkatan konsentrasi glukosa dalam darah. Glukagon menstimulasi pemecahan glikogen yang tersimpan di hati. Gangguan kelenjar tiroid. Hipertiroid, contohnya penyakit Graves, kondisi medis yang ditandai dengan kadar hormon tiroid yang berlebihan akibat produksi berlebihan oleh kelenjar tiroid. Penyakit gondok, yaitu benjolan yang cukup besar pada leher bagian depan atau samping. Penyakit goiter, yaitu pembesaran pada kelenjar tiroid. Hipotiroid, antara lain kretinisme. Anatomi kelenjar tiroid terletak tepat di bawah kedua sisi laring, sebelah anterior trakea, yaitu posisi yang tepat untuk pemasangan dasi kubu-kubu. Hormon tiroid. Hormon tiroid mempengaruhi kecepatan metabolisme tubuh,
meningkatkan kecepatan reaksi kimia di hampir seluruh sel tubuh. Sel-sel dalam kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid yang dapat membedakan atas tetraiodothyronin atau T4 tersusun atas 4 atom iodium, seringkali disebut dengan tiroksin, serta triiodothyronin atau T3 tersusun atas 3 atom iodium. Kelenjar tiroid mensekresikan 93% tiroksin dan 7% triiodothyronin. Tiroksin maupun triiodothyronin mempunyai peran dan kualitas yang sama. Perbedaan tiroksin dan triiodothyronin. Triiodothyronin mempunyai kecepatan dan intensitas kerja 4 kali lebih kuat dari tiroksin. Jumlah triiodothyronin lebih kecil dari tiroksin. Keberadaan triiodothyronin dalam darah jauh lebih sedikit dibanding tiroksin. Fungsi hormon tiroid yaitu meningkatkan aktivitas metabolisme seluler melalui peningkatan jumlah dan aktivitas sel mitokondria, meningkatkan transport aktif ion-ion melalui membran sel, natrium, kalium, dan ATP, berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan. Efek-efek yang spesifik antara lain meningkatkan metabolisme KH dan pengangkutan lemak, menurunkan konsentrasi kolesterol, fosfolipid, dan trigliserida dalam darah, meningkatkan kebutuhan vitamin, meningkatkan laju metabolisme hingga 60-100%, serta menurunkan berat badan. Hipotiroidisme, penyebabnya adalah autoimunitas terhadap kelenjar tiroid yang justru menyebabkan peradangan pada kelenjar tiroid atau tiroiditis. Dampaknya adalah hipotiroidisme berdampak pada timbulnya goiter tiroid, pembengkakan kelenjar tiroid. Gejala goiter tiroid antara lain rasa lelah dan mengantuk yang sangat sehingga penderita tidur selama 12-14 jam dalam sehari, kelemahan otot yang ekstrim, kecepatan denyut jantung menurun, berkurangnya volume darah, kenaikan berat badan, serta konstipasi. Dampak dari goiter tiroid adalah myxedema dan kretinisme. Myxedema biasanya diderita oleh orang dewasa, ditandai dengan meningkatnya jumlah total cairan interstisial pada tubuh, berat badan meningkat, penderita terlihat gemuk tetapi tidak sintal atau padat berisi. Kretinisme, keadaan di mana individu mengalami hipotiroidisme yang ekstrim selama kehidupan janin, bayi, dan masa kanak-kanak. Tanda-tanda tubuh cebol atau kerdil, retardasi, atau IQ rendah. Hipertiroidisme, kondisi di mana kelenjar tiroid yang terlalu aktif menghasilkan hormon tiroid yang berlebihan. Penyebab adenoma tiroid, tumor yang tumbuh di dalam jaringan tiroid dan mensekresikan banyak sekali hormon tiroid. Gejala hipertiroidisme, berat badan menurun, kelelahan, konsentrasi yang berkurang, aliran menstruasi yang tidak teratur dan sedikit. Pada pasien-pasien yang lebih tua, irama-irama jantung yang tidak teratur dan gagal jantung dapat terjadi. Pada bentuk yang paling parah, hipertiroid yang tidak dirawat mungkin berakibat pada tiroid storm. Tujuan pengobatan hipertiroidisme yaitu membatasi produksi hormon tiroid yang berlebihan dengan cara menekan produksi atau obat anti-tiroid atau merusak jaringan tiroid, yodium radioaktif, serta tiroidektomi. Oke, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.